Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah? Berdoa beribadah semua amal yang baik. Walau yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan syukur kepada Allah bahwa apa, maka semua amal ini hampa sia-sia, tak bisa dijadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua panitia yang sudah berlumus-lumus, yang sudah bersusah payah, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kepada Sayyidina wa Maulana wa Zurriyati Adam alaihi salam, Sayyidu walai Adam alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita pada subuh ini Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, kemudian bersama kita Habib Saleh Hafizahullah wa matta'anallahu biduri amrihi. Hadir pula dari Pontianak Ustaz Luqman Al-Hakim, tokoh masyarakat, alim ulama, curi pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah semua yang hadir subuh ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Nabi dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku yang paling awal bangun subuhnya. Siapa yang paling awal bangun, itulah orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan. Sedangkan hidup ini yang kita cari adalah berkahnya. Pada waktu saat makan orang mencari berkah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pada saat ada anak lahir didoakan mendapat berkah, barakallahu laka fil mawhub. Pada saat orang menikah yang dimintakan juga berkahnya, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika orang berjumpa, maka yang dimintakan didoakan juga barakahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah, umurnya barakah, usianya barakah, hartanya barakah, anak cucu keturunannya, dan barakahlah hendaknya hidup kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang di luar bisa melihat ada layarnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang di luar tengok-tengok aja layar supaya fokus dia. Suaranya mudah-mudahan jelas. Kalau suara tak jelas, sabar-sabar nanti di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Maksudnya tengok-tengok channel itu. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau sudah subuhnya seperti sholat, ini bukan sholat Jumat lagi. Ini kalau tidak Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan. Kalau sudah sholat subuhnya seperti ini, maka insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka. Itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama mujahid fisabilillah. Kalau mau tahu Palestina mau merdeka sejak dijajah Israel 1946, setahun kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman Belanda, maka Israel berduyun-duyun berdatangan. Awalnya mereka tamu di sana, lama-lama mereka menguasai, menjajah sampai hari ini. Padahal di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tapi buktinya sampai hari ini ada negara yang masih dijajah, dan yang terbesar itu adalah Palestina. Bahkan dihilangkan dari peta Google Maps. Bayangkan itu kejahatan internasional yang luar biasa. Mana pejuang-pejuang kemanusiaan? Tidak ada yang bisa membebaskan Palestina kecuali umat Islam itu sendiri. Betul atau tidak? Berharap kepada Amerika bankingnya.
Backing vokal masih lumayan, apalagi backing powder. Ini backing Israel. Maka jangan terlalu berharap. Mau ganti presiden siapapun tidak akan mungkin. Yang bisa membebaskannya hanya umat Islam. Tapi saya tidak pula ingin selesai kajian subuh ini lalu masyarakat Singkawang ramai-ramai ke Palestina. Tak bisa. Umroh aja mesti swab, apalagi mau ke Palestina. Paling tidak doa kita. Kalau kau lihat anak-anak muda sudah berduyun-duyun ke masjid, ramai, penuh, sesak masjid, itu artinya Palestina merdeka. Kenapa demikian? Karena anak muda yang sudah hatinya di masjid, yang sudah dapat rapat ke masjid, maka insya Allah mereka itu yang akan menjadi pejuang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Sebagaimana dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, setelah itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, setelah itu tidak diberikan Palestina, segenggam Palestina dibebaskan dengan darah. Tidak akan aku jual Palestina dengan genggaman emas, kata Sultan Abdul Hamid dari Turki. Tendang kesuman Israel, mereka tumbangkan Turki, akhirnya dikuasai Mustafa Kemal Atatürk, penguasa yang zalim aniaya. Lalu kemudian tumbanglah kekuasaan umat Islam. Lalu kemudian tercabik-cabik umat Islam itu seperti berada di atas meja makan, panggang ayam berada di atas meja makan. Jangan dibayangkan. Menetes air liur. Yang satu mengambil sayapnya, yang satu menarik kakinya, yang satu membelah kepalanya. Habis. Aqillatul nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sedikitkah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mencabik-cabik, menarik kami, memotong-motong kami. Bal antum katsirun, jumlah kalian banyak, kalian ramai. Lakinnakum ghusa'un kaghusa'is sail, tapi kalian ramai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dihempas gelombang, hancur berkeping kalian. Kenapa? Karena kalian kena satu penyakit. Nabi sudah memprediksikan 14 abad yang lalu. Kalian lemah, kalian tercabik-cabik. Yang satu mengambil Palestina, yang satu mengambil Rohingya, yang satu menghantam saudara kita di Patani, Thailand Selatan. Apa yang membuat kalian menjadi pecah? Apa penyakit kalian? Asabakumul wahnu, kalian kena penyakit wahan. Udah bukan Wuhan. Asabakumul wahnu, kamu kena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Hukum dunia, kalian terlalu cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan kalian takut mati. Maka anak-anak muda yang ke masjid itu sudah selamat dari penyakit wahan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, dia tidak akan ke masjid. Rumah ruko, rumah toko, rumah bisnis, rumah sholat tinggal, gak pernah ke masjid. Sekali-sekalinya ke masjid langsung jadi imam. Buat jenazah. Tak pernah sekali pun tulang belakangnya ini bengkok. Sholat artinya tulang belakang. Kenapa ibadah itu disebut dengan sholat? Karena membengkokkan tulang belakang, bungkuk. Orang yang tidak pernah mau sombong, angkuh, membengkokkan tulang belakangnya di dunia, maka ketika nanti di akhirat semua hamba Allah bungkuk, dia tak bisa membungkuk. Kenapa? Karena tulang belakangnya tidak dia bengkokkan ketika di dunia. Dan ketika di akhir hayatnya pun dia mendapatkan ibadah yang tulang belakang tidak bengkok. Apa itu? Sholat jenazah. Tak ada rukunya. Tiba-tiba anaknya disuruh maju jadi imam. Yang paling afdal jadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Mana anak almarhum? Anaknya tidak mau angkat tangan karena tidak pernah diajarkan bagaimana mengurus jenazah. Semua mata tertuju, semua tangan menunjuk. Itu anaknya. Mau tak mau, suka tak suka, maju ke depan. Dialah yang sholat jenazah. Dibuatnya pakai ruku dan sujud. Salah siapa? Salah orang tua yang tak mau membungkukkan
kepalanya, tak tahu membengkokkan tulang belakangnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Singkawang masjid penuh sampai tak nampak ujungnya. Ke kanan melimpah ruah sampai tak ada tempat duduk berdiri. Ke kiri lagi. Ini tak tahu di mana akhir sok jamaah ini kecuali nanti setelah terbit matahari. Baru nampak. Inilah tanda-tanda anak-anak muda yang istiqomah menjalankan agama Allah. Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya tergantung di masjid. Badannya di pasar berjualan. Badannya di kantor mengurus urusan orang banyak. Urusan akte kelahiran. Urusan KTP. Badannya boleh jadi dimanapun dia berada di bumi Allah Ta'ala. Tapi hatinya di masjid. Kalau sudah azan berkumandang, as-salatu khairum minan naum, segera dia datang. Semua kawannya bertanya, kenapa kau datang ke masjid? Kau tidak kesiangan? Kenapa kau tidurmu tak lelap? Kenapa kau ke masjid? Aku memang dari Isya tak tidur. Aku security, bro. Ada orang yang tidak terlambat subuh karena memang tak tidur-tidur, memang kerja dia. Itu orang Pak Ustaz seumur hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Kenapa? Memang tinggalnya di masjid. Tapi ini bukan demikian. Dia tetap bekerja mencari nafkah sampai tengah malam. Dia tetap lelah, letih mencari yang halal. Tapi sholat subuh tetap tidak pernah tertinggal. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat sholat subuh berjamaah. Datang anak-anak muda ke hotel. Waktu saya ke Sumatera Selatan, Palembang, datang anak muda membawa jaket, mengajak foto untuk di-share, bangkitkan semangat. Kalian ini dari komunitas apa? Bikers Maghriban. Biasa subuhan. Subuhan udah banyak Ustaz, tapi Maghriban. Anak-anak muda yang sholat subuh berjamaah sedang subuh yang paling berat. Subuh melawan kantuk, subuh melawan tidur, subuh melawan dingin, subuh melawan selimut, bisa dia datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh sebab itu ujiannya di sholat subuh ini. Nanti jamaah punya komunitas, macam-macam nama komunitasnya. Ada komunitas biker subuhan, ada komunitas pemuda hijrah, ada komunitas hijabers, ada komunitas mantan tato tobat, ada komunitas entah apa-apa nama komunitasnya. Maka yang kita inginkan komunitas-komunitas ini diikat dalam sholat subuh berjamaah. Ini tes yang pertama. Apapun komunitasnya, jangan sampai tidak ada komunitas. Karena kalau kita tidak punya komunitas, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau kambing itu bergerombol, serigala, singa, macan, harimau akan segan karena dia lihat ramai. Hari ini, kalau ada orang yang mau menerkam Abdul Somad, berani dia di tengah komunitas yang ramai begini? Mana berani? Yang pura-pura gila pun waras langsung. Tak mungkin dia berani. Tapi kalau Abdul Somad sendirian, jangankan Abdul Somad, yang kurus mirip Abdul Somad pun akan diterkam serigala. Oleh sebab itu, maka tes yang pertama adalah subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mau mencari menantu pun tesnya subuh berjamaah. Mau mencari pegawai tes CPNS, Pak Wakil Wali Kota, cari subuh berjamaah. Setuju? Gimana dia mau masuk kantor on time kalau sholat subuhnya saja terlambat? Bagaimana mungkin dia memuliakan pemimpin wakil wali kota? Bagaimana mungkin dia memuliakan gubernur, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, direktur? Bagaimana mungkin dia memuliakan manusia? Allah saja tak dia muliakan, Allah saja dia lawan, Allah saja dia tidak agungkan. Orang yang mampu konsisten bangun subuh berjamaah, orang Asia Tenggara yang paling cepat bangunnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia,
Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan, maka yang paling cepat bangun subuhnya justru bukan orang Islam. Saya sudah tengok satu-satu dan tanya satu-satu, jam berapa kalian bangun? Jam 5. Jam berapa kalian bangun? Jam sekian. Jam berapa kalian bangun? Rupanya yang paling cepat bangunnya Singapura. Hujan. Paling cepat bangun. Padahal mereka sebagian minoritas Muslim Melayu di kerajaan Tumasik yang berubah menjadi Singapura. Bukan Islam, tapi bangun subuhnya lebih cepat. Kenapa demikian? Karena ada ekonomi menggeliat yang dikejar. Sedangkan kita bangun subuh karena mencari ridha Allah. Langkahkan kaki ke rumah Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Datang ke masjid, sholat sunat. Kalau sudah sholat subuh ini menjadi perekat pemersatu umat, maka kemudian barulah langkah berikutnya. Yang kedua, anak-anak muda ini mesti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang positif. Anak muda ini energinya luar biasa. Anak muda ini tenaganya luar biasa. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak muda sudah berkumpul di masjid. Lalu kalian bawa kemana? Main bola. Manchester United pun main bola, Liverpool main bola. Sebut juga lah kesebelasan kami Pak Ustaz, Madrid main bola. Lalu yang dimaksud kegiatan positif itu apa? Main bola positif, olahraga, badannya sehat. Tapi yang dimaksud positif adalah positif untuk agama dan umat. Setelah anak muda berkumpul di masjid sholat subuh, what's next? Apa kegiatan selanjutnya? Maka diajaklah anak muda ini mengumpulkan beras. Mengumpulkan beras. Nama komunitas anak mudanya Paskas. Saya pakai bajunya, jaketnya warna hijau tentara, tertulis di pojok Paskas. Disangka orang saya tentara, dia tak tahu Paskas itu artinya pasukan amal soleh mengumpul beras. 3 cara. Jamaah yang mau datang langsung bawa beras, setiap pengajian bawa beras. Jamaah yang tidak bisa bawa beras, repot, berat, payah, mudah. Transfer ke nomor rekening berikut ini. Nomor 3, tidak mau transfer, lupa nomor rekening, bawa beras, tidak mau bawa beras karena repot. Tenang, tim Paskas akan datang ke rumah-rumah Anda, mengambil beras sama rice cookernya sekalian. Tidak sekejam itu, Ben. Mereka hanya akan datang bawa berasnya saja, sehingga umat ini tidak akan ada alasan. Mau bawa beras, silakan. Tak sanggup bawa beras, bawa duit, silakan. Tak mau bawa duit, bawa beras juga tak mau. Tinggal pencet transfer banking, silakan. Tidak mau transfer. Tim kami anak-anak muda, relawan-relawan. Inilah ujian kesetiaan. Setia dengan Allah, sholat subuh sudah lulus. Setia dengan hamba Allah. Datanglah mereka. Bensinnya bensin sendiri, motornya motor sendiri. Tidak ada APBD, APBN, tidak ada anggaran dari masjid. Mereka datang ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, ke toko-toko, dimanapun berada, untuk menolong agama Allah dengan niat lillahi ta'ala. Tapi ujian sholat subuhnya 6 bulan dulu. Setelah itu baru lulus fit and proper test. Siap? Yang bilang siap, alim agak 9 orang. Siap? Yang jawab siap yang anak muda aja. Payah betul lah ngaji sama Ustaz. Terserah. Yang penting ini dulu. Karena kalau tidak diikat dengan 2 ikatan ini, hablum minallah, hablum minannas, hablum minallahnya sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud ringan. Hablum minannasnya, kasih orang beras. Saya tak perlu beras, kau kasih beras. 2 saja. Kalau kau perlu beras, akan dikirim beras. Kalau kau tak perlu beras, kau mengasih beras. Kau mana? Aku ngasih tidak, perlu pun tidak. Jadi kau robot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, program-program ini
sudah dibawa oleh Ustadz Lukman sampai ke seluruh negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya, Mas, pripun kapare? Ape? Berapa kalian dapat beras sebulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas? Yogyakarta 30 ton, itu 2 bulan yang lalu. Yogyakarta 30 ton. Yang bawa masukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak, ngumpul orang-orang di Yogyakarta tiap bulan mengumpulkan beras 30 ton. Bandung berapa? 90 ton. Maka Singkawang ditunggu. Nanti dibuatkan iklannya. Yogyakarta 30 ton, Bandung 90. Berapakah Singkawang? Hah? Dari Bulukumba pakai motor datang ke mana? Berangkatnya jam berapa? 9 hari. Belum ada apa-apa perjuanganmu Abdul Somad untuk sampai ke Singkawang. Saya kemarin bangun subuh ke Masjid Ittihadul Ummah sholat subuh. Habis sholat subuh, maaf jamaah nggak bisa tanya jawab lama-lama. Cuma 3 yang bisa saya jawab pertanyaan. Langsung ke airport. Dari airport langsung ke Jakarta. Dari Jakarta langsung ke Pontianak. Dari Pontianak langsung ke Singkawang. Dari Singkawang langsung ke Sambas. Dari Sambas balik lagi ke Singkawang. Baru jumpa sekarang. Menurut saya yang paling letih. Ternyata tak ada letihmu Abdul Somad. Mereka 9 hari baru sampai. Bayangkan. Allahu Akbar. Nih kalau anak muda, pasti anak muda. Orang tua 9 hari tumbang. Saudara yang dimuliakan Allah, yang tua-tua mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Ustaz, kami mau ikut juga bagi beras. Ini terlalu berat bagimu, Dilan. Serahkan aja pada anak-anak muda, Pak. Saya mau ngasih beras juga, Pak. Bapak tak usah kasih beras, kirim aja ke nomor rekening. Saya nggak mau kirim nomor. Kenapa, Pak? Saya sering salah pencet, Pak Ustaz. Bagus. Kau ngasih 100.000 untuk pencet 100 juta. Bagus apa bagus? Tengok Pak, setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sanggup kau kenyangkan perut fakir miskin, mengalir air di tenggorokannya, lapang lambungnya, saat itulah kau sedang meringankan bebanmu di padang mahsyar. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang Islam di dunia, Allah lepaskan dia dari satu kesulitan huru hara hari kiamat. Dari mulai azab kubur, pertanyaan mungkar nakir, dibangkitkan di padang mahsyar, meniti titian siratal mustaqim, dihisab hitung amal, kesulitan huru hara, tegak berlama-lama, menunggu hisab sampai datang syafaat Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesulitan, kesusahan, kepayahan yang ada pada hari kiamat akan lepas kalau kau tolong saudaramu di atas muka bumi Allah. Hanya 25 kilo. Satu orang itu bisa lepas laparnya hanya dengan 7 kilo. 7 kilo, Pak. Itu sudah makan sekuat-kuatnya itu. 7 kilo. Bapak pernah hitung berapa sekilo sebulan? Saya sampai sekarang belum pernah saya hitung. Tapi paling kuat orang 7 kilo. Kalau ada yang makannya sebulan sampai 10 kilo, tolong periksa, mungkin ususnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau program ini berjalan, tidak akan ada anak pesantren yang kelaparan. Siap? Tidak akan ada anak yatim yang tidak makan. Siap? Ya. Siapa orang pendusta agama? Apakah orang pendusta agama itu si Macron? Bukan. Apakah pendusta agama itu Salman Rushdie penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u
yabitu syab'an. Ciri orang beriman. Siapa orang beriman? La yabitu syab'an. Tak sanggup dia tidur dalam perut kenyang. Wajaruhu ila jabbihi ja'iman. Tetangga di sebelah rumahnya menggerang kelaparan. Itulah yang dicari Umar bin Khattab. Malam-malam Umar bin Khattab berjalan keliling Umar bin Khattab ingin mendengar rintihan anak yatim. Mana yang lapar, mana yang menangis. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Dia dengar tangisan tak berhenti-berhenti. Dia dengar seorang ibu memasak. Ditengok Umar bin Khattab, ternyata yang dimasak itu hanya batu yang dilaga-laga di dalam tempat memasak, di dalam panci hanya ada batu yang keras. Umar bin Khattab bertanya, wahai ibu, apa yang kau masak ini? Ini bukan makanan, ini batu, wahai tuan. Kenapa kau masak batu? Karena anakku menangis kelaparan. Kalau aku diam, dia akan menangis sampai subuh. Tapi kalau aku pura-pura memasak, dia sangka aku sedang memasak. Dia punya ada harapan. Dia berharap masakan ini akan matang. Maka dia pun tertidur. Begitulah yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Karena pemimpin kami Umar bin Khattab tidak memberikan makanan. Tidak kenal ini rakyatnya dengan Umar bin Khattab. Begitu rakyat zaman dulu tak kenal pemimpin, maka pemimpin mudah berkeliling menyamar jadi orang biasa. Zaman sekarang semua kenal. Kenapa? Karena sebelum pilkada balihonya besar-besar. Setelah itu baru tak jumpa-jumpa lagi. Lalu tak usah dibilang betul, semua orang tahu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal. Kalau tempat menyembah Allah Baitullah, masjid. Umar bin Khattab pulang ke Baitul Mal, mal harta. Di sana ada gandum. Umar bin Khattab memikul gandum di atas pundaknya. Dia bawa berjalan. Dia sendiri yang ke Baitul Mal. Dia sendiri yang memikul. Dia sendiri yang membawa. Dia sendiri yang menyerahkan. Karena dia takut akan ditanya malaikat di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Semua kamu akan ditanya. Pak RT akan ditanya, Pak RW akan ditanya, Pak Kades, Pak Lurah, kau akan ditanya tentang rakyat. Pak Wakil Wali Kota, tak usah disebut, ada orang di sini. Saudara yang dimuliakan Allah, maka dengan adanya gerakan subuh berjamaah, gerakan infak beras, itu sesungguhnya meringankan beban pemimpin-pemimpin kita di hadapan Allah. Syukur-syukur bapak-bapak dari Kapolres, dari Dandim, dari Kapolsek, bapak-bapak dari tentara, TNI, polisi mensupport program ini. Maka berasnya tentu bisa dapat lebih banyak. Betul apa betul? Kalau Abdul Somad yang ceramah, berikan beras untuk anak yatim, berikan beras untuk pondok pesantren, berikan beras untuk fakir miskin, paling dapat 5-10 kilo. Tapi kalau polisi, suaranya nggak perlu kuat-kuat. Berikan beras ya Pak, langsung dapat 1 ton. Tangannya megang pistol. Bapak bisa berikan beras ya? Mumpung pistolmu masih pakai peluru, pakailah untuk menolong fakir miskin. Mumpung tanda tanganmu masih ada. Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, gak perlu ceramah, gak perlu tabligh akbar, gak perlu menggelegar, cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai kantor desa besok masuk kantor bawa beras, kalau enggak mutasi. Takbir. Alhamdulillah Pak Ustaz, Pak Kades kami rajin sholat duha, Pak Kades kami rajin tahajud, Pak Kades kami rajin baca yasin, Pak Kades kami rajin sholawatan. Itu bukan amal Kades, siapapun bisa melakukan itu. Sholat duha, sholat witir, baca yasin, itu bukan amal Kades. Siapapun, emak-emak, anak-anak, anak SD, anak TK pun bisa melakukan itu. Amal pejabat yang punya jabatan adalah pakai jabatanmu untuk menolong fakir miskin, pakai jabatanmu untuk mengumpulkan beras, pakai jabatan kekuasaanmu untuk menyelamatkan dari pendusta-pendusta agama, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Setuju?
bilang setuju tadi adalah orang-orang yang insya Allah punya jabatan. Paling tidak di rumah dia ada jabatan. Kepala rumah tangga, pulang dari sini kok katakan kepada istriku, oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Apa bang? Masukkan beras kita, berikan ke anak-anak muda, nanti mereka akan datang kemari untuk mengambil beras itu, dibagikan ke fakir miskin. Ada orang yang sangat kelaparan, menggigil kelaparan, tak tahu kemana mau mengadu. Tapi ada orang yang sangat kekenyangan, menggigil juga saking kenyang. Di mana mereka bisa bertemu? Yang satu tak pernah ke masjid, tak pernah ke panti jompo, tak pernah ke panti asuhan, tak pernah ke panti yatim. Maka datanglah anak-anak muda yang mempertemukan keluh kesah, kesulitan, kesakitan, kelaparan mereka. Pasukan amal soleh yang belum menggabungkan diri, anak-anak muda digabungkan diri, daftarkan ke masjid. Yang sudah menggabungkan diri, maka dibuat tabligh akbar ini supaya dia istiqomah. Ini anak muda ini kalau tidak dibawa mengumpulkan beras, itu motornya itu dibawanya mengumpulkan anak gadis. Namanya playboy cap tupai. Malam ini anak gadis ini sampai akhirnya beberapa malam berhenti. Gimana kawan kau kemarin? Udah berhenti? Dia udah ikut bergabung dengan Paskas, bukan pausa. Terus kenapa hilang? Covid. Insya Allah anak muda sehat-sehat semua. Target kau anak muda berpikir, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Aku memang belum punya duit Pak Ustaz. Aku masih hidup subsidi, minta uang jajan Pak Ustaz. Tapi aku punya target, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Rumah sianu, rumah sianu, rumah sianu. Tapi ini anak muda yang satu ini lain Pak Ustaz. Kenapa? Setiap mengumpulkan beras dari gang itu aja, rupanya ada anak gadis cantik di situ. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Apakah kau hijrah ini karena Allah? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kau hijrah karena Allah, kalau kau hijrah karena Rasulullah, maka yang kau dapatkan hanya Allah dan Rasulullah. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Tapi kalau hijrahmu karena dunia, karena bisnis, awi imra'atin yankihuha. Tapi kalau hijrahmu karena ingin menikahi perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahmu hanya sebatas itu saja. Yang belum hijrah, mudah-mudahan anak muda ini cepat-cepat hijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Jangan nanti pas ditanya, kau sudah hijrah? Belum bang, saya masih di Singkawang. Memanglah kau tak pindah-pindah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari minum khamar ke minum sam-sam. Selama ini asal bangun tidur khamar, habis makan lontong khamar, habis makan ayam penyet, ayam patah, ayam susah, ayam mati, ayam panggang, ayam kampung, khamar. Matinya pun mau sakratul maut diajak la ilaha illallah, tahu? La ilaha illallah. Orang alif batas saja dia langsung khod. Na'udzubillah. Yang sudah bergelimang dosa di masa lalu, tak ada cara lain kecuali taubat. Tahu? Taubat, bukan taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astagfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Engkaulah Tuhan pencipta segala makhluk. Astagfirullah, ampunkan aku ya Allah minal khataya,
dari segala khamar, dari segala mabuk, dari segala sakau, dari segala pacaran. Sebagaimana dulu kau bersemangat untuk mabuk, sebagaimana dulu kau bersemangat main judi, sebagaimana dulu kau bersemangat berzina, maka setelah hijrah begitu juga lah kau bersemangat, kau gas motor, kau gas sampai habis, putus, harinya tetap 40 juga. Tak apa-apa. Itulah jihad, itulah hijrah. Ini banyak juga ini sekarang. Waktu dulu bukan main semangatnya, ngumpul 120. Setelah tobat di masjid aja mundur. Pasti tanya, kau tak ngumpulkan beras? Aku sudah tobat. Ini orang-orang begini ini kepalanya contohnya diaturkan ke tiang. Dulu bukan main kau semangat. Al khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika dulu di zaman jahiliyah sebelum hijrah kau semangat, maka setelah hijrah juga semangat. Dulu mabuknya semangat, zinanya semangat, rokoknya semangat, bencongnya semangat. Sekarang setelah taubat, letoy, lesu macam mau mati. Bukan itu taubat itu. Taubat itu tetap semangat, tapi arah semangatnya berbeda. Kalau dulu semangat berzina, kalau dulu semangat mabuk, kalau dulu semangat judi, kalau dulu semangat apa lagi? Maka setelah taubat, bersemangat mengumpulkan beras, bersemangat memikul beras, bersemangat mengumpulkan duit. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan 3 ton, sudah saya kumpulkan duit 25 juta. Duit siapa? Duit orang semua Pak Ustaz. Duit kau kemana? Sudah habis kalah judi kemana Pak Ustaz? Karena kalah sudah aku taubat Pak Ustaz. Jadi kalau ada modal lagi saya mulai lagi Pak Ustaz. Sudah haid taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Selamat datang Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA PhD di kota Singkawang. Mantap. Itu bukan baliho pilkada. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Ustadz Abdul Somad ceramah paling lama di Singkawang, dari mulai gelap sampai terbit matahari. Dari mulai nampak gambarnya di layar sampai layarnya sekarang sudah nggak nampak lagi karena cahaya timbul, hilang gambar. Sabar bapak-bapak di luar, sabar Pak. Allah bersama orang yang sabar. Tengok aja dulu layar itu Pak. Tengok Pak. Tak nampak gambar di layar, dengar aja suara bayi-bayi. Ibu-ibu juga di belakang, sabar Bu. Justru sebagian orang mengatakan lebih baik menengok saya di layar daripada langsung. Ustaz di layar lebih putih. Masjid apa namanya? Masjid Agung, Nurul Islam, Cahaya Islam. Cahayanya sebesar ini. Cahaya, terang benderang. Walaupun lampunya kurang terang, yang penting cahaya di hati kita terang. Untuk apa tinggal di terang benderang tapi hatinya gelap? Gelap kena dosa. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya terkunci, tertutup, tersumbat karena dosa. Tapi hari ini terang benderang di dalam, terang benderang di luar. Maka kita terangi. Tinggal lagi yang gelap, kotak-kotak sedekahnya masih gelap. Yang mudah mengisi duitnya, alhamdulillah. Apa nih? Masjid Kapal Monzalan Kalbar Mengasuh Nusantara ikut mengkader umat. Hanya 34.000 wakaf pembangunan gedung LPBM, Pusat Kaderisasi Umat. Ada duit 34.000 dibelikan makanan busuk. Ada duit 34.000 dibelikan pakaian lampu. Ada duit 34.000 dibelikan sepeda motor. Mana dapat DP-nya di 1 juta? Ada duit 34.000 kau belikan semen, 34.000 beli batu, 34.000 belikan kosen. Di sana anak-anak akan menghafal Quran. Di sana anak muda akan belajar manajemen masjid se-Indonesia. Di sana anak muda akan belajar bagaimana mengumpulkan beras, membaginya ke fakir miskin. Mati Abdul Somad sampai hari kiamat gedung ini tegak berdiri di Pontianak.
anak-anak dari Sambas, dari Ketapang, dari Singkawang, dari Papua, dari Sulawesi, Makassar, dari Riau, dari Jambi, dari Palembang, dari Aceh datang berduyun-duyun untuk belajar manajemen masjid. Kita mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mau kirim 34.000 ke nomor rekening berikut ini. Tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan di Singkawang ya Allah, ditonton oleh jutaan manusia melalui channel YouTube. Kalau tidak juga mereka mengirim, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqal khalafa. Mereka yang bersedekah, mereka yang berwakaf, mereka yang berinfak, gantilah mereka ganti ya Allah. Berilah rezeki mereka ganti ya Allah. Apa kata malaikat? Amin. Maka semua yang berinfak bersedekah dapat gantilah dia. Bagaimana dengan yang pura-pura tertidur waktu kresek lewat? Bagaimana dengan yang pura-pura dompet ketinggalan di rumah? Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kedekut, orang yang pura-pura tidur, orang yang pura-pura dompetnya tinggal, berilah mereka kebinasaan ya Allah. Bukan doa saya, doa malaikat. Dan doa malaikat itu makbul, tak ada hijab, karena malaikat tak berdosa. Maka mulai terasa agak sakit-sakit ujung lutut, jantung udah mulai terasa kan? Saya bukan nakut-nakutin, cuma terasa. Oleh sebab itu, orang-orang tua kita dulu mengatakan sedekah tolak bala. Kami di Riau ada tradisi banyak-banyak sedekah tolak bala. Di Singkawang ada juga sedekah tolak bala. Ada orang habis panen sedekah, di sedekah tolak bala. Orang mau pindah rumah baru sedekah. Orang habis kenduri, orang mau kenduri anak sedekah. Orang habis waktu menikah sedekah. Tujuannya apa? Tolak bala. Dan itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Shadaqatus sirri tadfa'u mitaka su'. Sedekah itu menolak mati su'ul khotimah. Jatuh bala, tsunami bala. Tapi ada kalanya bala itu datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kalanya dia datang untuk mengangkat derajat kita. Bala di atas bala. Yang paling mengerikan adalah mati dalam keadaan su'ul. Tapi su'ul khotimah pun bisa ditolak dengan banyak-banyak sedekah. Sedekah bersih su'ul khotimah. Alah Ustaz Somad tuh ngomong aja sedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah. Orang sedekah dia tidak. Itulah maka dipiralkan kemarin video hasil semua YouTube habis tuh beli beras. 400 juta hasil YouTube tuh habis semuanya untuk beli beras. Setelah habis barulah saya berdoa menangis. Ternyata susah untuk mengeluarkan air mata itu guys. Pak Ustaz, kenapa saya susah menangis waktu berdoa? Mau kau menangis waktu berdoa? Aku jual mobil tuh, belikan beras semua. Insya Allah. Nangis, coba. Jual mobil. Jual, habis itu belikan beras, serahkan ke Paskas. Ananda Paskas, tak ku kasih kalian 34.000, tak ku kasih kalian 26.000, tak ku kasih kalian 1 karung beras. Itu mobil udah ku jual. Ambil beras itu semua. Itu diviralkan tuh bukan untuk ria, supaya jangan sampai masyarakat ini merasa dikadali. Alah Ustaz bukan cuma ceramah aja, ayolah bersedekah. Pas kotak lewat dia yang paling tak mau bersedekah, pura-pura ceramah. Saya baca koran, dia sindir di situ. Yang paling tidak mau bersedekah adalah tokoh agama, kata dia di situ. Kurang ajar. Panasnya saya viral tadi. Semua duit YouTube itu habiskan semua untuk beli beras. Habis semua. Itulah maka saya ulang-ulang. Hilang bahan saya terkena duit 400 juta.
Jamaah sekalian yang dimuliakan, sesuai kemampuan. Yang bisa bersedekah, sedekah. Kami Pak Ustaz nggak bisa sedekah, Pak Ustaz. Yang tak bisa sedekah, tenang, kami kirim sedekah. Yang mau dikirimi sedekah angkat tangan. Hebat orang Singkawang. Di tempat lain, pas saya tanya, yang ingin dikirimi sedekah, semua angkat tangan. Di Singkawang satu pun tak ada. Padahal dalam hati, kirim dong. Tidak, orang Singkawang ini apa yang di dalam, begitu juga di luar. Betul? Orang Singkawang begitu di mulut, begitu di hati. Kalau lain di mulut, lain di hati, itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita. Makan pagi, makan siang, makan malam, semua yang kau makan akan busuk. Wa malabis tafa'aflaita. Semua yang kau pakai akan labu. Abdul Somad ceramah di Aceh, dapat baju Aceh. Abdul Somad ceramah di Makassar, dapat topi Makassar, setengahnya emas, setengahnya rotan. Abdul Somad ceramah di Bengkulu, dapat topi Bengkulu dari kulit kayu. Abdul Somad tadi malam ceramah di Sambas, dapat sorban emas. Tak saya bawa sekarang, takut saya dilarikan orang. Abdul Somad ceramah di Papua, dapat piring besar gambar burung cendrawasih. Saya simpan sekarang di rumah, saya tempel di dinding. Ini oleh-oleh dari Papua. Kalau Abdul Somad mati, ada tak oleh-olehnya yang dibawa? Tinggal semuanya. Tengok nama, itu maka sampai sekarang saya tak punya kartu nama. Sampai sekarang kalau diminta saya jumpa sama pejabat, Ustaz Abdul Somad, ini kartu nama saya. Mohon maaf Pak, saya belum punya kartu nama sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak buat kartu nama? Karena kalau aku buat kartu nama, sepanjang itu namanya. Ustaz Profesor Abdul Somad LCM APC dapat pula dari Ketapang, Kaijaga, Mangkudilaga, dapat pula dari Melayu Riau, Datuk Sri Ulama Setia Negara, dapat pula dari Sampas tadi malam, imam. Itu maka saya disuruh jadi imam tadi. Suara saya sudah tak keluar. Ini buktinya ceramah keluar. Beda suara ceramah sama suara imam. Ada suara imam itu coba percaya. Saya khawatir jamaah sudah menunggu suara Abdul Somad yang nyaring. Tiba-tiba dia udah semua. Begitu Abdul, alhamdulillah. Jauh kami datang. Bagus untuk sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama besar tinggal. S1, S2, S3, profesor, doktor. Tinggal. Baju kebesaran. Ukurannya XL. Tinggal. Kamera-kamera kalian yang mahal-mahal 25 juta, 50 juta. Kameramen, sayang kalian dengan kamera ini. Tak ada satupun kameramen yang mati bawa kamera. Tapi pahala videonya mengalir sampai hari kiamat. Nih, yang menyumbangkan pentas nih, yang menyumbangkan karpet nih, karpet siapa pinjam nih? Mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid agung Singkawang, yang mewakafkan semen, membuat tiang kokoh, yang mewakafkan kaligrafi cantik, indah, rasanya ingin memandang ke atas saja. Itulah maka sholat itu tak boleh memandang ke atas. Karena kalau sampai ini sholat pasti Allah tengok. Luar biasa. Kaligrafi indah. Hasbi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bisa bersedekah, sedekahlah. Yang tak bisa bersedekah, likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Tulang sendi sedekah. Itulah maka dituliskan tasbih-tasbih di setiap pintu supaya yang bersedekah tak bisa bersedekah. Lewat kota masuk duit, lewat kota masuk duit. Yang satu tak bisa masukkan duit, tengok ke dinding, bertasbihlah. Itu tulisnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai sholat tasbih dulu. Ini ada pula jamaah dari Singkawang selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kata Ustaz Somad kemarin waktu subuh di Masjid Agung Singkawang, selesai sholat tasbih dulu. Ustaz Somad kan waktu itu nunjuk ke kiri, habis sholat tasbih dulu. Kenapa kau habis sholat gak tasbih? Aku habis sholat aku tengok ke kiri, terus tak nampak kau tasbih. Aku tengok ada tulisan keluar. Keluar lah. Yang di atas keluar itu. Alhamdulillah. Oh, itu alhamdulillah bacanya Pak Ustaz. Iya. Memang tulisan itu udah lama, cuman aku nggak tahu bacanya apa Pak Ustaz. Makanya ngaji, bodoh. Anak muda sudah mau ke masjid, alhamdulillah. Jangan dibodoh-bodohkan. Itu tadi sekedar sampel contoh aja. Zaman edan, anak muda mabuk, anak muda pacaran, anak muda berzina, mau dia ngaji. Alhamdulillah. Jangan disalah-salahkan. Ini kadang anak-anak orang-orang tua ini mudah menyalahkan anak muda. Kok tadi ku dengar waktu jadi imam ainnya kurang dalam itu. Mestinya alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda nih kau kasih semangat, Pak Imam, gimana bacaan Fatihah saya tadi? Mantap. Belum ada anak muda seumur kau yang macam itu bacaannya. Hebat. Tapi itu tadi rohnya kurang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu kurang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian iyanya itu kurang tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadnya itu kurang dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya itu kurang ke dalam. Siratal mustaqim. Dalnya itu kurang tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ra'nya kurang tipis. Ghairil maghdubi. Qafnya kurang dalam. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kata anak muda, ujiannya menghanyutkan. Ternyata salah semua. Tidak apa-apa. Jangan kau downkan dia. Qafnya itu kurang naik tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ah, iyalah Pak, permisi. Tahu itu tak ditanya tadi. Yang penting komunikasinya baik. Aku tadi dikasih tahu Pak Imam itu, pekar saya telinga. Terus kenapa kau tahan dulu depan dia? Anaknya gadis. Rupanya dia mau menjadi menantu Pak Imam. Mudah-mudahan bisa jadi menantu Pak Imam. Amin. Semangat tadi. Fatihah saja kau betulin dulu. Menantu Pak Imam pula. Udah ngasih beras tak bisa. Fatihah kesalahan. Habis sholat kabur. Itu bukan anak muda Singkawang. Anak muda Singkawang Fatihahnya mantap, sholat subuhnya mantap, kumpulkan berasnya banyak. Itulah harapan kita. Belum terwujud lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang Singkawang zaman dulu bisa membangun masjid sebesar ini, semegah ini, semewah ini, secantik ini, maka anak muda Singkawang akan membangun Islamic Center 10 lantai. Abdul Somad akan datang nanti peresmian tanda tangan Islamic Center Singkawang. Tolong Abdul Somad. Bangunnya sudah selesai. Somad tinggal tanda tangan. Pemencetan tombol untuk membuka tirai Islamic Center Singkawang terbaik se-Asia Tenggara. Pemencetan tombol, mau dipencet kita hidup. Apa arti sebuah tombol? Kalau cuma mencet tombol, setiap rumah ada bel. Kalau kau hidupmu cuma mencet tombol, kau pencet aja bel-bel di rumah orang.
Tapi seremonial itu tidak penting, itu hanya syiarnya saja. Setiap anak muda singkawa dalam kepalanya mesti ada cita-cita besar. Setiap anak muda singkawa dalam kepalanya ada cita-cita memakmurkan masjid, membangun masjid. Aku mau jadi pemimpin adil, amanah, kaya raya, kubuat pesantren gratis, anak yatim, fakir miskin. Begitu cita-citanya. Tulis di dinding kamar, cita-cita membangun Islamic Center, TK, SD, SMP, SMA gratis. Siap anak muda? Dari teriakannya saya sudah yakin. Coba dari kelas ini bilang, siap anak muda? Yakin saya. Cita-cita begitu. Ini ditanya sama bapaknya, apa cita-citamu nak? Jadikan nasi. Jadikan nasi. Gimana kau mau bangun Islamic Center jadikan nasi? Memang ikan asin Pak, tapi satu hari 5 kontainer ekspor impor. Kata bapaknya, cita-citamu lebih besar daripada aku nak. Memang cita-cita yang dulu apa? Belacan. Ada belacan singkau? Sama begitu, pakai belacan juga. Ceramah saya dijawab, belacan, diam semua. Rupanya di Jawa tak ada belacan, terasi. Takbir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Saya mau menengok merek airnya punya siapa. Rupanya mereknya Ajwa. Kira-kira kalau Ajwa ini yang punya orang ke masjid atau tak ke masjid? Ajwa. Ada yang selalu di TV itu kan? Oh itu pembawa acara. Airnya punya kita, berasnya beras kita. Ada yang nanam beras, ada yang jual beras. Tapi ini orang tidak nanam beras, tidak jual beras, tapi duitnya lebih banyak daripada penanam beras dan penjual beras. Ini yang mau diselamatkan. Setuju? Gak nyambung. Memang orang kalau belum minum teh manis belum sarapan susah nangkap. Tidak nanam beras. Ada orang pergi ke sawah, pergi pagi sebelum ke sawah, masih bisa kita bedakan mana dia, mana sapi, mana dia, mana kerbau, mana dia, mana kerbau. Begitu pulang, entah mana kerbau, entah mana dia sama. Berkubang demi untuk mencari yang halal. Jangan berkecil hati bapak petani, karena engkau mencari yang halal. Di dunia mungkin kau hina, tapi tanganmu nanti akan bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Tangan-tangan yang halus tapi menandatangani yang haram-haram tak layak berjabat tangan dengan tangan Rasulullah SAW. Tangan yang menanam padi. Dalam perjalanan kemarin saya lihat ibu-ibu tua di tepi jalan. Yang saya tengok yang tua, yang muda-muda atas menanam padi di tengah sawah. Ya Allah, dari pagi sampai petang dia menanam padi demi mencari yang halal. Tiba-tiba habis modal. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah dipinjami uang untuk beli pupuk, dipinjami uang untuk beli bibit. Habis karena riba. Ustaz hanya ceramah di masjid, jangan makan riba, putus dengan riba. Apa kata si mereka? Iyalah kau enak ceramah aja, kami yang makan kamu. Tapi dengan program ini bisalah diputus mata rantai ini sehingga petani-petani bisa menjual. Kira-kira program ini baik apa tak baik? Baik. Tapi tantangannya luar biasa. Doakan anak-anak muda yang bergerak di istiqomah dapat kekuatan. Bapak-bapak yang tak sanggup lagi ngutip beras, tak sanggup lagi bawa beras, tak sanggup lagi mikul beras, cukup doakan saja anak muda ini. Sudahlah tak ngasih beras, tidak ngirim duit, tidak ngasih motivasi, petantang petenteng. Mana beras itu saya?
La ilaha illallah. Mudah-mudahan malaikat maut cepat lah Pak. Jangan katakan ini tak merupakan takbir selesai. Semangat saya tausiah di Singkawang. Ini menunjukkan kata jamaah, iya Bapak yang semangat, kami dari tadi mau nahan kentut ini gitu. Sekarang yang dimuliakan Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 5 saya tengok. Kami di Sumatera, di Riau jam 5 itu baru azan subuh. Di Singkawang jam 5 udah ceramah. Luar biasa. Ternyata matahari lebih dulu terbit di Singkawang baru dari Riau. Iyalah Pak Ustaz, kita kan di timur. Apa maknanya? Orang Singkawang lebih dulu berdoa. Orang Singkawang lebih dulu kena cahaya matahari. Orang Singkawang lebih dulu pagi daripada orang Sumatera. Maka orang Singkawang juga lebih dulu masuk surga. Tapi kalau salah-salah, orang Singkawang juga lebih dulu masuk neraka. Itu tidak terjadi karena orang Singkawang habis sholat subuh dia berkata, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan anak-anak muda Singkawang dari neraka ya Allah. Yang buat-buat aku doa sendiri lagi ya. Sedangkan yang muda kita doakan, apalagi yang tua. Kok gimana? Udah doakan yang tua? Dua-dua udah Pak Ustaz. Yang tua maupun yang muda sudah saya doakan. Maksudmu siapa? Bini tua sama bini muda. Nah ini untung tak ada ibu-ibu. Kalau ada lempar itu busuk lah. COVID-19, taati protokol kesehatan. Alhamdulillah, saya taat protokol kesehatan. Sudah pakai masker. Kemarin mau masuk hotel, mau ditembaknya kening saya nangis. Awak mau ditembaknya kening. Bersujud ke hadapan Allah nih guys. Oh kok tembak pula? Apa deh? Heran dia, lu kok enggak ada 36 derajat? Ya enggak lah. Orang tembakan lasernya kenapa tuh cincin? Bukan kecubung sembarang kecubung, kecubung hadiah dari Sampas. Udah itu aja bantuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga istiqomah. Siap istiqomah? Bulan ini Ustaz Abdul Somad datang, bulan depan Ustaz Lukman datang, bulan berikutnya Habib bulan datang, bulan berikutnya Tuan Guru bulan datang. Setiap bulan itu ada momen-momen pertemuan untuk mencas lagi. Karena kita ini macam handphone juga. Down, turun, habis, mati, lampu, bangkitkan lagi, turun, bangkitkan lagi. Begitulah terus. Saya nih Pak Ustaz, iman saya terasa naik turun, naik turun, naik turun. Gimana caranya nih Pak Ustaz? Berarti kau masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, berarti kau udah mati lah. Selama hayat di kandung badan, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, jaga istiqomah ini dengan salat berjamaah. Siap. Jaga istiqomah ini dengan berjamaah, bersedekah, berwakaf, berinfak. Siap. Jaga dengan menyantuni anak yatim. Siap. Kepada anak-anak yatim dipersilakan untuk maju ke depan karena akan pemberian santunan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketua PKK. Maka dipajanglah anak yatim di depan. Inilah anak yatim. Maju menengok biji mata. Orang yang ngasih ini pula ketawa cekikan sambil selfie. Hai, saya anak yatim. Gimana perasaan? Saya tanya sama anak yatim yang sudah dewasa, pengalaman bapak sebagai anak yatim dulu apa yang paling menyakitkan Pak? Yang paling menyakitkan adalah ketika dipajang di depan orang banyak Pak Ustaz. Tapi program ini tidak begitu menyantuni anak yatim. Anak yatim tidak dipajang, anak yatim tidak dipertontonkan. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datang aja truk. Bahagialah anak yatim. Oh truk datang, bukan truk sampah. Begitu datang tertulis di belakang truk, Paskas
pasukan amal soleh, beras datang, didata. Saya Abdul Somad tak mampu mendata seperti ini. Berapa yatim di sini? Ada 300, kumpulkan semua. Ustaz mau kasih semua? Enggak, 3 orang aja. Tapi paskas dia kirim berapa? Beras. Itu beras kita semua. Kita sibuk dengan kantor, kita sibuk dengan rumah tangga, kita sibuk dengan dunia. Ada anak-anak muda yang direkrut dikumpul, tapi mengumpulkan anak mudanya bukan dengan membuka pendaftaran, tidak. Tesnya dengan sholat subuh berjamaah, setelah imannya kuat, setelah dia on time. Bagaimana mau membuat anak muda on time tepat waktu? Salah satunya yang on time adalah sholat subuh Alah, Abdul Somad cerita on time. Kami aja sholat subuh hari ini terlambat gara-gara dia lambat dari hotel. Betul. Saya sebelum azan subuh udah siap. Tapi namanya teknis dan lain sebagainya. Ini mau saya jelaskan bahwa saya tak kesiangan. Tapi kan bukan saya sendiri. Oleh sebab itu maka ini saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Perpisahan kita setelah ini, perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Anak-anak muda kita dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari seks bebas, dijauhkan dari pacaran. Yang selama ini pacaran sungguh ini putus. Putus pacaran langsung ke pernikahan. Ucap sebentar. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, termasuk dari COVID-19 ini ya Allah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Hajat masyarakat Singkawang, hajat masyarakat Kalimantan Barat, hajat keluarga, hajat ayah, hajat ibu, hajat anak-anak, hajat pemimpin, hajat alim ulama. Tunaikan barokat salawat Nabi Muhammad SAW. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Berkat selawat ini maka sucikan kami dari silap dan salah, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa maksiat. Bersihkan kami sehingga kami layak bersalaman dengan Rasulullah SAW. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dekatkanlah derajat kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kami di Singkawang dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah jauh ya Allah. Kami dengan Nabi Muhammad jauh waktu 1442 tahun ya Allah. Tapi kami ingin di surga dekat dengan Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa tuballighuna biha aqsal ayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami di Singkawang dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa afiyatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jangan kami sampai kami sakit sehingga tak bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut
warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami para penghafal Quran ya Allah. Jauhkan anak kami dari riba, jauhkan anak kami dari narkoba, jauhkan anak kami dari zina. Rabbana ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang yang menegakkan salat berjamaah. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu kami di Singkawang ini hari kiamat tetap istiqamah berjamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.